Selamat datang guys, berjumpa lagi di Ahmad Faruroshi channel ya. Kali ini Lakoni Media ingin memperkenalkan kepada teman-teman mengenai 3 resiko di bursa saham. Oke, kita langsung saja. 3 resiko saham itu apa aja? Yang pertama itu adalah kerugian modal. Di mana kerugian modal itu adalah kondisi harga jual sebuah saham lebih rendah daripada harga beli. Nah, saya contohkan adalah saham dengan kode SMPL. Seumpama kode SMPL ini adalah pergerakan sahamnya. Kemudian di chart atau candle chart di sini kita melakukan buy. Kita buy di harga 1200. Nah, kemudian kita udah masuk dan kita tunggu ternyata terjadi downtrend. Nah, karena terjadi downtrend yang lumayan nih, grafiknya adalah downtrend, maka untuk mengamankan modal kita melakukan penjualan atau cut loss itu di harga 900. Kita beli di harga 1200, kemudian kita jual di 900. Artinya apa? Di sini kita loss itu sebanyak 300 rupiah atau kita rugi 300 rupiah. Nah, ini yang dimaksud dengan resiko kerugian modal atau capital loss. Ini yang pertama, kemudian kita lanjut yang kedua. Di sini adalah suspensi. Suspensi itu adalah resiko penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Dan pada saat sebuah saham itu disuspensi, itu investor itu tidak dapat melakukan transaksi jual beli. Artinya si perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut vakum, nggak bisa kita menjual atau kita membeli di saham tersebut. Dan suspensi ini biasanya berjangka dari harian, mingguan, sampai bisa bertahun-tahun kita tidak bisa melakukan transaksi di saham tersebut. Dan bursa itu akan merilis pengumuman, kemudian ditayangkan di situs resminya. Oke, untuk mengetahui mana-mana saham yang disuspensi, di sini ada kita bisa mengunjungi situs resmi yaitu www.idx.co.id. Nah, kita coba di sini. Oke. idx.co.id. Nah, ini masuk situs resmi dari bursa saham. Kemudian kita close ya, ini langsung kita close. Kemudian kita masuk ke tab berita, kemudian suspensi. Nah, di sini itu akan terlihat mana-mana saham yang sedang disuspensi oleh pihak Bursa Indonesia. Nah, salah satunya di tanggal 23 September itu ada PT Yana Prima Hasta Persada dengan kode YPAS itu disuspensi, kemudian ada AYLS, CBMF dan lain sebagainya. Nah, di sini ada PEK 1, PEK 2, PEK 3 dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa nanti lihat saham-saham yang teman-teman pegang itu apakah masuk dalam saham yang disuspensi atau tidak. Kemudian resiko yang ketiga di sini adalah likuidasi atau pihak emiten yang kita pegang itu mengalami bangkrut atau pailit, di mana resiko ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam kondisi ini, pemegang saham adalah
pihak yang mendapatkan giliran terakhir untuk mendapatkan haknya setelah perusahaan memenuhi kewajiban kepada pihak lain seperti kreditur. Dalam hal ini adalah pemegang saham itu sebagai buntutnya lah, dalam artian buntut atau sisa ketika semua aset itu dijual, kemudian buat bayar hutang si perusahaan tersebut, dan ketika sisa itu akan diberikan kepada investor. Dan ketika itu nggak sisa, artinya apa? Investor itu nggak bakalan mendapatkan sedikit pun dari aset perusahaan. Namun, apabila tidak ada sisa lagi, pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Nah, ini sangat yang dikhawatirkan buat teman-teman ya. Makanya untuk masuk ke bursa saham itu pastikan kita ngecek fundamentalnya terlebih dahulu. Fungsinya buat apa? Fungsinya di sini adalah agar kita tidak terkena resiko likuidasi. Oke, berikut adalah 3 resiko saham dan coba kita akan meringkas. Yang pertama, kerugian modal, di mana kondisi harga jual sebuah saham lebih rendah daripada harga belinya. Kemudian resiko kedua itu resiko suspensi, di mana dilakukan penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Artinya kita tidak bisa melakukan transaksi di saham tersebut. Lanjut, resiko yang paling berat atau yang paling tinggi adalah resiko likuidasi, di mana resiko terjadi apabila sebuah perusahaan yang dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Nah, demikian 3 resiko yang perlu diketahui teman-teman. Tujuannya adalah biar teman-teman sebelum masuk ke bursa saham mengetahui 3 risiko ini, sehingga ketika masuk itu sudah dipikirkan dan diperhitungkan secara matang-matang. Oke, thank you, terima kasih. Slide simpel kali ini ya. Kalau misalkan konten ini bermanfaat buat teman-teman, minta tolong dibantu di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dalam konten kali ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.